kembali lagi pada channel Bimbel Chief bersama Miss Fitri. Pada kali ini saya akan membahas tentang dinamika gerak lurus. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gerak suatu benda dengan meninjau penyebabnya. Misalnya, buah kelapa jatuh dari pohonnya dan bola yang menggelinding di atas benda miring. Apakah yang menyebabkan kedua benda tersebut bergerak? Benda-benda dapat bergerak disebabkan karena adanya gaya. Gaya adalah sesuatu yang dapat mengubah gerak benda. Misalnya, bola yang semula dilempar kemudian dipukul oleh seorang pemain softball akan berubah arah. Definisi gaya yang kedua adalah sesuatu yang dapat menimbulkan perubahan kecepatan. Misalnya, bola yang semula diam kemudian ditendang, maka bola akan bergerak. Definisi gaya yang ketiga adalah gaya merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan perubahan ukuran benda. Contohnya sebuah pegas yang digantung vertikal, kemudian ujung pegas diberi beban sehingga pegas bertambah panjang. Konsep gaya pertama kali diselidiki oleh ilmuwan Inggris yang bernama Isaac Newton yang menghasilkan 3 hukum. Bunyi hukum pertama adalah setiap benda akan diam atau bergerak beraturan jika resultan atau jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Secara matematis, hukum 1 Newton dinyatakan sigma F sama dengan 0 jika benda diam dan benda bergerak lurus beraturan atau GLB. Jika benda bergerak lurus beraturan, maka tidak ada perubahan kecepatan yang dialami benda atau kecepatan sama dengan konstan. Dan karena tidak ada perubahan kecepatan, maka percepatan yang dialami oleh benda sama dengan 0. Hukum 2 Newton menyatakan percepatan yang timbul pada suatu benda karena pengaruh gaya adalah sebanding dengan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Secara matematis, kita tuliskan persamaannya, sigma F sama dengan M kali A. Jumlah total gaya yang bekerja itu sama dengan massa dikali percepatannya jika benda bergerak lurus berubah beraturan. Artinya ada perubahan kecepatan yang dialami oleh benda dan memiliki percepatan yang tetap. Perubahan kecepatan yang dimiliki oleh benda itu baik itu dipercepat maupun diperlambat. Jika sigma F sama dengan M kali A, maka A sama dengan sigma F per M. Dapat kita lihat untuk percepatan dan gayanya itu sejajar, artinya percepatan itu sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja dan percepatan itu berbanding terbalik dengan massanya. Saya tuliskan kembali untuk percepatan adalah A dalam satuan meter per second kuadrat, F adalah gayanya dalam satuan Newton, dan M adalah massanya dalam satuan kilogram. Hukum 3 Newton berbunyi, besar gaya aksi dan reaksi pada dua benda yang berbeda selalu sama tetapi berlawanan. Dapat kita tuliskan untuk persamaan matematisnya, F aksi sama dengan min F reaksi. Misalnya saat kamu mendorong tembok, apa yang kamu rasakan ketika kamu mendorong tembok? Maka yang kamu rasakan adalah kamu akan ikut terdorong ke belakang. Semakin kuat kamu mendorong temboknya, maka semakin kuat pula kakimu dan badanmu akan terdorong ke belakang. Maka ketika kamu memberikan gaya aksi kepada tembok, maka pada saat yang sama tembok juga memberikan gaya reaksi yang nilainya sama besar tetapi berlawanan arah. Makanya untuk gaya reaksi ini diberikan tanda negatif. Untuk lebih memahami tentang materi dinamika gerak lurus, maka simaklah latihan soal berikut ini. Sebuah balok kayu bermassa 5 kg diam di atas lantai yang licin. Lalu, balok kayu tersebut diberi gaya mendatar 10 Newton hingga bergerak. Maka besarnya kecepatan balok kayu setelah bergerak selama 2 second adalah. Jadi diketahui massanya. Jadi massa kita simbolkan M sebesar 5 kg, kemudian balok diberikan gaya mendatar. Nah, gaya itu kita simbolkan F. F-nya sebesar 10 Newton. Kemudian, besarnya kecepatan balok kayu. Nah, ini kan mula-mula balok kayunya diam di atas lantai yang licin. Berarti kita dapat identifikasikan bahwa balok memiliki kecepatan awal sebesar 0 meter per second. Yang ditanyakan kecepatan balok kayu setelah bergerak selama 2 second, berarti kecepatan akhirnya. Jadi boleh kita tuliskan untuk kecepatan awal adalah V0 dan kecepatan akhir adalah Vt. Yang ditanyakan
pada saat setelah bergerak selama 2 second atau T sebesar 2 second. Jadi, untuk menemukan besar kecepatan akhirnya, kita gunakan persamaan GLBB, yaitu VT sama dengan V0 plus minus. Saya gunakan plus atau minus, jadi yang saya gunakan pada penyelesaian soal ini adalah plus, karena kondisi baloknya mula-mula diam kemudian bergerak. Jadi ada pertambahan kecepatan yang dialami oleh balok kayu tersebut. Jadi saya gunakan plus A dikali T. Jadi V0-nya adalah 0, tapi kita belum memiliki besar percepatannya. Jadi terlebih dahulu kita mencari percepatannya menggunakan persamaan hukum 2 Newton. Jadi hukum 2 Newton itu secara persamaan matematisnya kita dapat rumuskan F sama dengan M kali A. Jadi karena gayanya sudah diketahui 10 Newton, masanya 5 kg, percepatannya yang ingin kita temukan, jadi 10 per 5 sama dengan A. Jadi 2 meter per second kuadrat sama dengan A. Jadi sudah diperoleh percepatannya sebesar 2 meter per second kuadrat, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaannya. Jadi A adalah 2 dikali 2. Jadi kecepatan akhirnya atau VT-nya 2 dikali 2 adalah 4 meter per second. Untuk soal berikutnya, sebuah penghalang berada pada jarak 25 meter di depan mobil yang sedang melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Agar mobil yang bermassa 500 kg tepat berhenti sebelum menabrak penghalang, maka mobil tersebut harus direm dengan gaya sebesar. Jadi mula-mula kita tuliskan angka-angka yang diketahui dalam soal. Yang diketahui adalah jarak. Jarak bisa kita tuliskan adalah S sebesar 25 meter. Kemudian kecepatannya masih dalam satuan kilometer per jam. Perlu kita convert ke dalam satuan meter per second. Jadi V-nya, nah ini sudah melaju. Jadi karena mobilnya sudah melaju, berarti kita anggap 36 km per jam ini adalah V kecepatan awalnya atau V0. Jadi 36 km per jam kita convert ke dalam meter per second itu sama dengan 10 meter per second. Jadi dari 36 dikali 1000 per 1 jam itu 3600. Jadi kita coret. Nah, kita coret dapat 360 per 36 sama dengan 10 meter per second. Massa 500 kg yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan, berapa besar gaya yang diperlukan ketika mobil harus direm sebelum menabrak penghalang. Jadi kita gunakan persamaan hukum 2 Newton karena mobilnya mengalami perubahan kecepatan atau bergerak lurus berubah beraturan. Jadi kita tuliskan F sama dengan M kali A. Tapi untuk percepatannya belum diketahui kembali. Jadi kita temukan terlebih dahulu percepatannya menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus. Jadi di sini kita lihat mobil mula-mula melaju kemudian berhenti. Berarti ada pengurangan kecepatan yang dialami oleh mobil. Jadi mobil mengalami perlambatan. Jadi kita kurang 2A kali S. Jadi tinggal kita masukkan angka-angkanya untuk VT kuadratnya. Nah, VT itu adalah kecepatan akhir. Mobil berhenti karena diharuskan mobil harus direm. Jadi VT kuadrat adalah 0 karena mobil sudah dalam keadaan berhenti untuk kecepatan akhir. 0 kuadrat, V0-nya 10 kuadrat dikurang 2 dikali A. Ini A-nya yang kita mau temukan dikali 25. Jadi ini bisa dapat min 100 sama dengan ini 50. Min 50 kali A. Jadi minnya kita coret, 100 dibagi 50 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi untuk percepatan kita peroleh 2 meter per second kuadrat. Setelah didapat percepatan, kemudian kita temukan gaya yang diperlukan agar mobil dapat direm sebelum menabrak penghalang. Jadi F sama dengan massanya diketahui 500 kg dikali percepatannya sebesar 2 meter per second kuadrat. Jadi gaya yang diperlukan adalah 1000 Newton.
Untuk soal berikutnya, benda bermassa 1 kg ditarik oleh gaya mendatar sebesar 2 Newton dari keadaan diam. Maka jarak yang ditempuh benda dalam waktu 10 second adalah. Jadi, benda dari keadaan diam memiliki kecepatan awal sebesar 0 meter per second. Kemudian gaya mendatar atau horizontal sebesar 2 Newton. Jadi F-nya diketahui 2 Newton, massanya sebesar 1 kg, waktu sebesar 10 second, yang ditanyakan jarak yang ditempuh benda, berarti S-nya. Jadi kita gunakan persamaan S sama dengan V0 kali T. Nah, ini plus atau minus. Jadi kita lihat, ini mula-mula dari keadaan diam, kemudian bergerak. Berarti kita plus setengah A kali T kuadrat. Nah, ini persamaan untuk mendapatkan besar jaraknya. Tapi belum kita temukan percepatannya. Jadi kita temukan percepatannya menggunakan hukum 2 Newton karena bendanya bergerak lurus berubah beraturan dan memiliki perubahan kecepatan dari mula-mula diam kemudian bergerak. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Jadi A-nya sama dengan total gaya yang bekerja dibagi dengan massanya. Jadi besar percepatannya 2 per massanya 1. 2 bagi 1, 2 meter per second kuadrat. Kemudian kita tuliskan besar percepatannya ke dalam persamaan S sama dengan V0 kali T tambah setengah A kali T kuadrat. Jadi S sama dengan 0 dikali waktunya 1 ditambah setengah dikali percepatannya adalah 2 dikali waktunya 10 kuadrat. Nah, ini kita coret. Jadi sisa 10 kuadrat itu adalah 100 meter. Sekian untuk penjelasan dari dinamika gerak lurus. Untuk materi berikutnya akan kita jelaskan pada saat les. Terima kasih.